Surat Maryam, surat yang ke-19 ayat 27 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atat bihi qaumaha tahmiluh qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyya. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyya. Fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Fa'atat, maka datang. Siapa yang datang? Maryam. Maryam datang bihi, dengannya, dengan Isa, kaumaha, kepada kaumnya. Tahmiluhu, dia membawanya, dia Maryam membawanya, menggendongnya, menggendong Nabi Isa. Qalu, mereka berkata, kaumnya ini ya, kaumnya berkata, ya Maryam, wahai Maryam, lakot sungguh-sungguh, la sungguh, kot sungguh, lakot sungguh-sungguh, jiti engkau datang, syai'an, sesuatu yang kau datang, sesuatu yang varian, besar, sesuatu yang besar, engkau salah melakukan sesuatu yang besar, itu maksudnya ya. Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang besar. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuannya Harun. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuannya Harun. Makana abuki imra'a sawin, makana tidak adalah abuki, bapakmu, imro'a sawin, orang yang buruk. Imro'a, orang, sawin, buruk. Bukanlah orang yang buruk, itu maksudnya ya. Bapakmu itu bukanlah orang yang buruk, orang yang jelek. Wa makanat ummuki bariyah, wa makanan, dan tidak adalah umuki, ibumu, bagian pelacur. Bapakmu bukan orang buruk, ibumu bukan pelacur. Fa'asyarat, maka dia berisyarat, maka Maryam berisyarat ilaihi, kepadanya, pada Isa. Qalu, mereka berkata, mereka kaumnya berkata, kaifa, bagaimana, nukallimu, kami berbicara, kaifa, bagaimana, nukallimu, kami berbicara kepada man, orang yang kana adalah fil mahdi, dalam buayan, dalam gendongan. Buaya itu kan digendong ya, dalam buayan, dalam gendongan. Sobiyan, anak kecil, cah cilik. Sobi, bayi, anak kecil. Bagaimana kami berbicara kepada anak kecil yang masih digendong, masih dibuai begitu. Yang ke apa? 27, Maryam datang menemui kaumnya, ya Pak Tadi kaumaha.
tahmiluhu, membawa Nabi Isa, gendong Nabi Isa, dan baru dilahirkan, setelah dilahirkannya lalu terus digendong dibawa ketemu dengan kaumnya. Terus kaumnya mengatakan, ya Maryamu laqad jiti syai'an fariya, kamu itu sudah melakukan perbuatan yang besar, perkara yang besar kamu itu. Maksudnya zina gitu loh, dituduh zina kan. Orang perawan kok dia anak ngelahirke apa hamil sampai melahirkan, kan perkara besar itu, gitu maksudnya. Terus ditambahkan lagi diomong, ya ukhta Harun, ini kan ya, wahai saudara perempuannya Harun. Kok dipanggil ukhta Harun itu karena Maryam itu rajin dalam beribadah, sebagaimana Nabi Harun. Nabi Harunnya Nabi Musa kalau gitu. Nabi Harun saudaranya Nabi Musa itu kan juga rajin dalam beribadah. Maka dikatakan ya ukhta Harun, hei saudara perempuannya Harun, pada rajin beribadah gitu. Di samping itu Maryam juga keturunan Nabi Harun gitu. Jadi Nabi Harun beranak pinak nggih terus tekan Maryam binti Imran gitu. Jadi anak turunnya Nabi Harun kan, anak Nabi Musa, Nabi Harun, nah ini anak turunnya Nabi Harun, maka disebut ukhta Harun. Bukan kok sedulur tenan mboten. Bukan saudara perempuannya, betul tidak, tapi itu sebutan ya ukhta Harun. Biasa itu dalam bahasa Arab ya. Sebutkan akhi bani fulan, akhi siapa gitu, maksudnya kok orang sedulur itu tidak, tapi bagian dari itu gitu. Jadi misalnya ani akhi bani Asad, itu artinya kok sedulurnya bani Asad, bukan, itu apa, bagian dari bani Asad gitu. Ini juga sama. Apa omongannya lagi, makana abu kimro'a sawin, bapakmu itu bukan orang buruk loh, ibumu juga bukan pelacur loh. Makana abu kimro'a sawin wa makanat umuki bagiyah, bapakmu bukan orang buruk, ibumu bukan pelacur. Bapaknya Maryam seperti kita kenal kan, Imron namanya gitu. Ada surat namanya Ali Imron, itu kan menceritakan tentang keluarganya Imron. Keluarganya Imron itu yang disebutkan di situ, Imron, istrinya Hannah, dan anaknya Maryam. Itu keluarga baik, keluarga yang termasuk teladan di muka bumi ini. Bapaknya orang soleh, ibunya orang solihah, begitu kan, anak wanita solihah. Kok kamu sampai berbuat begini, itu bagaimana toh, gitu loh. Ngeloke, dilokne Maryam itu. Kamu itu melakukan perbuatan yang besar, kamu berzina, punya hamil, punya anak kayak gini, padahal bapak kamu itu orang baik, ibu kamu orang baik. Tidak ada apa istilahnya terah keturunan buruk gitu loh. Apa kabeh kok kowe kok yo ngene iki piye? Gitu kan, dilokne gitu. Maka sebagaimana kemarin sudah diwahyukan kepada dia kan, kalau ketemu sama orang Pak Imataroyin minal ahadi minal basyari ahadan fakuli ini nadatulir rahmani sawma falan ukalimal yawma insiya. Kemarin yang ayat 26 itu ya. Nanti kalau kamu ketemu orang ayat Maryam, kamu jangan jawab, kamu bilang saya sedang puasa gitu. Dan puasanya ya puasa bicara terutama, walaupun sebagian ulama mengatakan juga puasa tidak makan juga, itu yang lebih kuat puasa bicara, puasa bisu itu orang Jawa, orang ngomong terus berisyarat, karena tidak ngomong maka dia berisyarat, fa asyarat ilaihi, berisyarat kepada Nabi Isa yang digendong itu, masih bayi, masih orok, baru saja lahir, belum lama, 1 hari 2 hari gitu nih. Terus sesuai ilham dari Allah, Maryam tidak menjawab, tetapi berisyarat agar orang-orang bertanya kepada bayinya tentang hal itu. Takok nek anakku gitu, bayiku gitu. Tidak bicara tapi pakai isyarat. Mereka tambah heran, begitu takoni dia malah kaya ngono iki piye. Mereka mengatakan,
Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobia. Bagaimana kita kok disuruh bicara pada anak jadi gendong, orang jadi bayek, laki wae lahir belum lama lahir. Saya cuma nangis gitu, nah kan gitu tuh. Mereka mengingkari perintah untuk berbicara kepada bayi yang masih dalam buayan ibunya, masih digendong oleh ibunya itu. Jadi masih digendong belum bisa bicara. Oh laki wae lahir, belum lama lahir ya. Itu kejadiannya seperti itu. Ya. Belum kelanjutan ayatnya dulu, nanti kita bicara tentang ayat-ayat ini dulu, 27, 28, dan 29, 27, 28, 29. Sekarang kita lihat pelajarannya. Ini kan luar biasa, beratnya kan gitu ya. Bagaimana orang baik-baik kok disuruh diperintahkan Allah untuk hamil padahal nggak punya suami gitu kan, berat sekali. Maka ketika menghadapi kesulitan, seorang muslim itu harus tetap memegangi dinnya Islam ini, berikhtiar, bertawakal, berserah diri kepada Allah. Kalau kita menghadapi kesulitan itu, ikhtiar tetap dijalani, ya, tetap pegangan pada din ini dan tawakal, serah diri kepada Allah. Jangan putus asa. Jadi nomor 3 ya. Yang di sini ikhtiar tawakal. Setiap saat itu kita memang harus bertawakal. Dalam keadaan apapun juga tawakal kepada Allah. Dalam keadaan yakin akan berhasil pun jangan lupa tawakal. Ampun lali tawakal, pasrah kepada Allah. Nah kalau kita keluar dari rumah kan sunahnya doa Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah gitu. Kalau orang dungo ngoten niku dal saking griya saking dalem keluar untuk pergi kemana gitu, maca Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Itu bukan doa bepergian, bukan doa keluar rumah. Pergian doanya lain lagi. Naik kendaraan kan ya, doanya kan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu kalau mau naik kendaraan. Kalau ini keluar dari rumah. Orang kalau keluar dari rumah donga niku wau. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu nanti ada yang ngomongi dia itu. Enak saya ngomong, entah malaikat lah ngomong gitu. Kalau dia sudah berdoa begitu, nanti ada yang ngomong gitu, budita, wa wukita, wa kufita, gitu kan. Nah, itu saya gitu. Budita, wa wukita, wa kufita. Kita cari hadisnya ini. Nah ini Sunan Abi Dawud hadis ke 5095. Dari Anas bahwasanya Nabi SAW bersabda, kalau seseorang itu keluar dari rumahnya lirin dibersani nggih, idza kharaja ar-rajulu min baitihi, keluar dari rumah. Nang ndi wae, masjid, ngaji, apa pundi tanggane nang ndi dari rumah. Dengarnya tadi Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ini kan ya, sudah biasa kita ucapkan kan. Terus kalau sudah begitu nanti diomongi dia itu, ada yang ngomong, entah malaikat entah siapa. Yuqalu hina idzin. Diomongi gimana? Hudita, kamu tuh diberi hidayah, diberi petunjuk. Kamu sudah ditunjuki kamu itu. Wa kufita, dan kamu sudah dicukupi. Kufita, kafa itu kan cukup ya. Terus wawu kita, dan kamu dilindungi. Terus diomongi 3 ini, lalu fatatanaha lahu syaiton. Lalu setan menyingkir dari dia. Setan mau nyingkir karena dia sudah ndonga tadi.
bukan cuma setan, syayatin ya, fatatanaha lahu syayatin, setan itu menyingkir dari dia, fayaqulu lahu syaitonun akhar, lalu berkata kepada dia setan yang lain. Jadi setan berkata sesama setan gitu loh ya, jin-jin yang jelek itu, yang buruk itu saling ngomong mereka, kaifalaka birojulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Ada apa kamu? Bagaimana kamu dengan seorang laki-laki yang sudah ditunjuki hudiya wa kufiya, dan dia sudah dicukupi, wa wukiya, dan sudah dilindungi. Terus kowe iso apa karo wong kuwi mau? Gitu loh. Maksudnya setan mingkir tuh sambil memberitahu teman-temannya sesama setan buruk-buruk itu ya, orang jin-jin yang buruk itu, kamu nggak bisa berbuat apa-apa sama dia. Udah es dongo. Gitu loh ya, sudah berdoa dia sehingga tidak bisa diganggu. Lah ini tawakal. Tawakal itu Allah. Orang itu kalau bertawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuhu. Barang siapa tawakal kepada Allah, maka Allah itu mencukupi dia. Surat Al-Tolak nih. Lali nang kita ada lali. Udah ngerti orang lali beripun. Surat Al-Tolak. Namanya tawakal ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri qad ja'alallahu bi kulli syai'in qadra. Ini ya, ayat 3 ini kan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Surat Talaq itu surat yang ke berapa itu? 65 ayat ketiga. Barang siapa bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, maka Allah itu cukup bagi dia, mencukupi dia, wis cukup. Wong bertawakal, berpasrah kepada Allah, Allah itu mencukupi. Allah Maha Kuasa, Maha punya segalanya, kan gitu tuh ya. Terus innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah itu menyampaikan urusannya. Balik menyampaikan urusannya. Terus qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sudah menetapkan pada tiap-tiap sesuatu itu qadra, ketetapannya. Masing-masing ada ketetapannya. Ya, ini kita kata-kata wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu begitu, maka kita tawakal. Baik dalam keadaan tadi ya longgar, ini mesti berhasil lagi proyek ini ya, tawakal lah kepada Allah gitu, serahkan kepada Allah. Atau malah justru wah kita angel berhasil, itu tawakal juga. Allah mampu kok, Allah bisa. Kalau Allah menghendaki sesuatu yang mustahil menurut manusia mustahil, itu bagi Allah tidak mustahil. Kemarin itu kan di waktu kita ngaji di Pos Tamas ya, Abu Bakar sama Nabi di Gua Sur itu loh, Aqdamul Musyrikin itu sudah di atas itu. Aqdam itu kan apa? Telapak kaki orang-orang musyrik itu sudah di atasnya. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau mereka melihat ke bawah, ngelongok ke bawah gini, weruh kita, ketok bisa, gitu loh. Kalau mereka melihat ke bawah gitu, dublok gini, ketok kita. Tapi kata Nabi, madzannu kayak Abu Bakrin bisnaini Allahu salisuhuma. Apa persangkaanmu Abu Bakar dengan dua orang? Allah yang ketiga loh. Allah jadi yang ketiga dari dua orang itu. Artinya tiga orang, bukan tiga orang ya, dua orang plus Allah. Allah bersama mereka. Maksudnya pertolongan Allah Allah bersama dua orang itu. Kalau ditolong oleh Gusti Allah, siapa yang bisa ngalahkan? Loh kan gitu tuh ya. Tidak bisa. Artinya yang selamat kan? Tapi selamat itu. Padahal sudah cerdak banget, terus kayak ketok sudah. Corong nginguk ngisor ketok, ya orang nginguk ngisor itu, bukan gitu ya. Nginguk saja sudah kelihatan, tapi tidak. No, menakdirkan begitu kok, nggak kelihatan, tidak lihat saja. Begitu ya contohnya seperti itu. Maka kalau menghadapi kesulitan, tawakal. Tapi tetap ikhtiarnya tetap, jangan tawakal terus menengtok, betul. Jadi tetap diikhtiari. Jadi kan tetap usaha semaksimal mungkin. Kita tetap tawakal kepada Allah. Makanya ini juga Maryam mengajarkan kepada kita seperti itu. Wes pasrah, lagi didhawuhi apa dilakoni. Wis kowe nemono kono, Maryam kamu temui
kamu sana nanti kalau ketemu orang bilang saya sekarang sedang puasa bicara, orang ngomong, lagi ngomong karo anakku iki. Gitu. Nomor dua, manusia tetap dikaitkan dengan orang tuanya atau kerabatnya, baik maupun buruk keadaannya. Biasa gitu tuh ya. Kalau anaknya Pak Kai toh, anaknya Bu Kai toh, gitu. Itu biasa dikaitkan gitu ya. Memang terkait toh. Oleh karenanya, setiap muslim seharusnya menjaga hubungan dengan keluarganya dan menyambung bila putus. Itu loh ya. Kapak-kapak no ya, kapak-kapak no awet dewi tetap terkait dengan orang tua kita. Kita mau lepas tidak bisa. Aku harap lungo, waktu itu tetap terkoneksi gitu, orang tua kalau masalahnya. Nek cara bojo ngoten nggih, istri atau suami itu masih bisa lepas. Cerai ampun sudah, remah itu artinya tidak ada hubungan ya, hubungannya cuma mantan istri, mantan suami gitu saja. Tapi kalau anak, apa bisa menceraikan anak? Ora iso, apalagi menceraikan orang tua, ya tambah ora iso, tidak bisa kan. Bagaimanapun juga anak kita terkait dengan kita, bagaimanapun juga kita terkait dengan orang tua kita gitu. Makanya sing bener gitu, sing bener itu jangan malu ketika jadi anak nyon sewu, orang tuanya itu orang musyrik, orang musyrik, orang elek, orang kerja, tidak usah malu. Kenapa? Nah, kita tidak bisa milih kok. Gitu nggih. Mosok nek men jenengan sebut enten mboten sing ngajeng lahir ditakoni sik, "Pepe dadi anake sapa?" Anake Pak Kaji, apa anake penjahat, apa anake sapa gitu. Kan betul ta nggih? Kan tidak milih kita. Ya sudah, tidak apa-apa. Keadaan buruk tidak apa-apa. Lawang buruknya orang tua itu tidak berdampak pada buruknya anak kok, kalau anaknya memang beriman gitu loh. Tidak ditanyai, loh kok itu dadi anake kae piye lho? Oh, dadi anake kae ditakoni enggak. Ditanyai amalan kamu gimana gitu loh. Kita tidak ditanyai amalan orang tua kita, ditanyai amalan kamu bagaimana. Maka terkaitan tadi itu jangan diputus, jangan. Enggak apa-apa, diakui saja ya memang saya ini anaknya Pak itu, anaknya kan, iya memang betul. Nah, kalau orang objektif ini apa? Melihat dengan adil gitu ya, dia tidak akan menindak seseorang karena perbuatan orang tuanya atau karena perbuatan anaknya. Coba nih anak cilik loh nggih, nek cah cilik memang nggih ya, dia nek cah cilik merusak barangnya tangga nih, si tanggung jawab orang tuanya nggih, cah cilik kok. Tak mungkin cah cilik tanggung jawab kan gitu tuh. Makanya kalau kita punya anak kecil, cah cilik ya dijogo. Dan cah cilik nang masjid rame. Kan mesti ngomong ya dulu, "Iki anake sapa to?" Kan ngono nggih. Takoni anakku kok anakmu rame ning masjid iki piye? Jebule pake malah ning masjid. Bapak era ning masjid, anake ning masjid rame lah, ya itu masalahnya itu. Ya janganlah, kalau anak kita ke masjid, boleh anak diajak ke masjid itu boleh, tidak apa-apa. Ini dijogo, jangan bikin rame, jangan ganggu orang yang sedang sholat gitu nggih. Di pelayo dewe rame-rame gitu lah, jangan gitu. Jangan dibiarkan, diingatkan anaknya itu. Nek perlu digendong. Wah, aku kesel gendong anak muda itu jadi masjid nek kono. Kalau memang tidak bisa, waktu sholat gendong anak itu boleh, nggak apa-apa gitu loh. Yang tidak boleh kan ngomong karo anaknya sholat terus, coba melayu, batal sholatnya. Anak ngomong kok, tapi kalau gendong saja nggak apa-apa. Jadi kalau nangis gendong saja. Apa dia itu diselamatkan, misalnya ada padu karo kancane ya dijikuk digendong kayak rasa padu karo kancane. Ngoten ya. Jadi itu kalau anak kecil memang begitu, tapi kalau sudah dewasa tidak. Perbuatan anak ya tidak, kemudian orang tuanya ditutup, enggak lah gitu. Wis gede, wis dewasa, wis balik, anaknya yang sewu nyolong. Orang tuanya ditutup, "Ndi, anakmu nyolong, kowe sing bayar kene anakku itu." Loh, enggak bisa loh. Anaknya udah gede kok. Gitu lah ya, tanggung jawab sendiri. Makanya tetapi tadi ya, makanya karena masing-masing bertanggung jawab sendiri, tidak ada masalah kita ngakui itu, tidak ada masalah. Jangan karena itu tadi aku kok ini dia wong tuane apik-apik kok aku elek dhewe terus putus. Ora aku dudu wong tuaku. Jangan, tidak boleh. Memutus itu dosa. Oke.
tidak boleh. Nabi SAW itu ditanyai oleh sahabat, tapi ini hadisnya ini ya, oleh ulama kemudian berbeda pendapat ulama memahaminya. Jadi Nabi ditanyai tentang aina abi, di mana bapakku? Maksudnya ada orang tanya sekarang ini bapakku di mana? Ini ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Muslim. Dari Anas bahwasanya seseorang itu tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aina abi, bapakku di mana? Bapak sudah mati. Takut, bapak saya di mana sekarang ini? Finar kata bapak, kata Nabi. Oh, masuk matinya dalam keadaan musyrik, bapak kamu di neraka. Falamma qafa, tatkala dia berpaling pergi itu, da'ahu, Nabi memanggil dia. Ditimbali oleh Nabi. Timbali terus dia ngomong begini. Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku, bapaknya Nabi loh. Wa abaka dan bapakmu itu finnar, di neraka. Nah ini nanti sebagai ulama memahaminya ini karena bapak di sini itu tentu bapaknya Nabi, neng pamane Nabi. Karena paman itu dipanggil dengan bapak. Dia sebagian memahami begitu gitu. Kalau ini dipanggil paman ya berarti bukan bapaknya Nabi. Tapi di sini bunyinya memang abi. Inna abi wa abaka finnar. Loh, misalnya itu paman aja lah, bukan bapak ya. Kalau ini ditafsiri dengan paman, bukan bapak. Ya kan juga dekat lah paman. Kursedulure bapak. Paman di sini ami gitu ya, paman dari arah bapak. Kan itu juga dekat dengan kita. Artinya keberadaan orang-orang terdekat kita di neraka itu tidak lantas kemudian menjadikan kita itu mesti elek. Enggak. Tidak begitu. Sebaliknya, keberadaan orang-orang baik di sekitar kita, bapaknya baik, ibunya baik, itu tidak lantas menjadikan anaknya mesti baik gitu. Tapi kan secara secara kebiasaan, biasanya nek wong tuane apik iki wong anake apik. Biasanya wong tuane elek iki anake elek, biasanya gitu. Tapi kan tidak harus. Nyatanya Nabi tidak, bukan gitu toh. Nyatanya Nabi Nuh mboten, Nabi Nuh bapaknya Nabi, anaknya malah musyrik, mati dalam keadaan buruk, kan gitu, kena air bah itu, Kan'an itu kan. Artinya ada keadaan-keadaan tertentu yang tidak sama keadaan antara bapak dan anak. Nah, cuman tadi ini dikaitkan begitu, makanya ya tadi. Lah kalau keadaan orang tua buruk saja kita itu tetap harus jadi baik, itu enggak sekarang ya. Sekarang kalau misalnya orang tua kita buruk, nyun sewu ora gelem salat, ora gelem ngaji, nyun sewu gaweane maksiat gitu ya, tidak diingatkan berkali-kali tetap. Ya misalnya begitu, misalnya itu saja kita tidak boleh jadi buruk. Walaupun kondisinya buruk itu kita tidak boleh jadi buruk, kita harus berusaha jadi baik. Apalagi kalau orang tua kita orang baik, kan gitu. Yo salat, yo nglakoni agama, itu ya, yo ngajari apik. Kok awake dhewe dadi elek itu kan yo aneh kan gitu. Gitu loh maksudnya, ya. Kalau orang tua buruk, bapak ibu atau salah satu dari bapak ibu itu buruk saja, itu kita tidak punya alasan, tidak bisa jadi alasan bagi kita untuk aku juga elek ngomong elek. Tidak bisa. Apalagi kalau kedua orang tuanya orang baik gitu. Terus harap alasan apa meneh. Maka sebagian ini yang dikatakan oleh orang-orang tadi kepada Maryam. Loh Maryam, wong tuamu kan wong apik to. Lah kok elek? Padahal jangan tidak elek kan. Tidak, kan itu tuduhan saja. Karena Maryam juga orang baik, malah jadi wanita terbaik, salah satu wanita terbaik di muka bumi ini. Maryam binti Imran itu ya. Itu kan orang tidak tahu ngerti ini zino deh, berzina sehingga jadi hamil, sehingga jadi punya anak padahal tidak punya suami. Nah, maka kita setiap muslim itu harus menjaga hubungan dengan keluarganya. Kadang-kadang sebabnya itu bukan masalah elek atau apik. Ning sijine sugih sini melarat. Padahal biar anak ini ya diupeni kalau bapak karo ibune.
diopeni ngantek gede sekolah ke ngantek di luar kota, di luar negeri barang gitu ya. Mungkin dapat beasiswa barangkali nih. Sekolah pinter, beasiswa di luar negeri, mulai izin delok wong tuane kok melarat izin gitu. Sehingga kalau ngakoni. Kuwi cara wong Padang itu jenenge maling kundang. Maling kundang itu tadi ceritane nggih. Goro-goro nang pantai mereka itu jadi enek watu bentuknya kaya wong ngono kuwi. Terus ini gue cerita hikayat maling kundang. Ceritane ngono. Rantau, wong Padang kan gene rantau kuwi. Rantau sugih. Sugih terus mulai lilo nek bapake ibuke melarat gitu. Ora ngakoni. Bapake ibuke teko, "Kira anakku to jenenge maling kundang to anakku to." Ora ndek ibu kaya kowe iki. Nah, ngoten ta nggih. Terus ceritane pripun ceritane? Sedake dadi watu niku wau. Jarene ngoten niku hikayat saja. Cuman masih prinsipnya begitu. Prinsipnya jangan hanya gara-gara gitu kok nggak ngakoni tidak boleh dosa gitu. Dosa nggih, tidak boleh Mas Mbak, Bapak-bapak sekalian ya. Kalau jenengan kaya, sugih, terkenal gitu justru itulah datang pada orang tua. Orang tuanya itu dimuliakan gitu loh. Dibeteni terus Jawa nggih. Diperlakukan dengan baik gitu ya. Diakui saja emang orang tua saya orang desa, orang tua saya kayak gini ya diakui saja, enggak apa-apa kok, itu bukan cacat kok, itu tidak apa-apa gitu. Justru cacatnya kalau kita tidak ngakoni gitu ya, jaga hubungan. Atau sebaliknya dengan saudaranya sekarang bukan orang tua ya, melihat ngoten jangan hanya karena kita terkenal kaya apa istilahnya berpengaruh lalu delok wah dulu kono kae marat-marat ya kok kono saku izin kok salah harusnya izinnya kudune nek kowe ra nyantuni mereka kamu malu harusnya kok kamu punya loh. Kamu punya harta saudara kamu itu miskin kewajiban kamu untuk menyantuni mereka kan gitu wong duwe turah kamu punya turah hartanya itu gunakan sebagainya untuk menyantuni mereka itu kewajiban kita kepada kerabat podo-podo Arab sodako, sama-sama mau sodako kepada kerabat itu pahalanya 2 kata Nabi. Sodako itu kepada orang lain sodako. Kalau pada kerabat pahalanya 2, 1 sodako, yang kedua nyambung hubungan. Maka ini saat ini bareng-bareng ya, ada yang nggak teknik. Nek jenengan punya kelonggaran, ya longgar, ekonomi longgar gitu, perhatikan. Saudara-saudara kita yang kekurangan siapa? Diparani. Kenapa? Karena orang miskin itu, saudara kita yang miskin datang kepada kita yang kaya kan ada pekewo tadi. Pekewo, miskin gitu loh. Gak kok diajarani kan jual duit. Padahal enggak aja nih. Toh pekewo kono isin piye gitu. Kono omahe gedhe kaya ngono kae. Aku teko kayak umum mlaku kan itu tuh ya. Mungkin merasa gitu kan. Nah, kita yang datang dong. Kita yang longgar itu datang pada dia, lihat kebutuhannya apa, gitu ya kepentingannya apa ini sedang sakit parah nih, gawake opo, gitu loh ya, santuni gitu. Loh kalau saja muslimin mempraktekkan ini, insya Allah kok tidak ada orang kok keleleran misalnya terlantar itu nggak ada. Karena orang Islam itu faktanya sih sugih wakeh, gitu gitu. Sing melarat ya wakeh nyatan, sugih kan ya wakeh lagi. Orang kaya itu loh banyak muslimin ini. Kalau setiap orang kaya dari muslim itu memperhatikan saudaranya saja, tidak usah jauh-jauh, saudara terdekat saja lah itu. Kata ini gitu, insya Allah kok terawat gitu loh, tidak terlantar, gitu. Terpelihara dengan baik. Gitu. Nah ini yang terjadi bukan gitu malah terus congkrah nih wow, gegeran, kalau seluruh dewe, adu, gitu. Goro-goro masalah warisan biasanya. Salah warisan terus berkelahi sama saudara sendiri tak terima kayak gini dan sebagainya jangan ini dan urus warisan kan gini apa dasar kita tuh gini loh kita mau menegakkan syariat ya tapi yang pokok itu lebih kuat lagi kita jaga hubungan tegakkan syariat gini kita nanti ngatur aturannya gini pakai syariat itu yang sudah kita pelajari ini kok karena bagi warisan kok gini terus kalau wegah
Nah, mau coroku deh, ya sekarangmu. Ini apa sih ngiling gitu ya? Coroknya harus pakai ini. Gitu lah ya. Nah, kadang-kadang orang itu golek penake dhewe. Pripun? Delok nek nganggo cara syariat aku entuk piro. Gitu nggih. Nek nganggo cara negara, nganggo cara kene entuk piro. Sing akeh sing dienggo gitu lho. Nek nganggo cara iki aku entuk sithik. Ah, gak nganggo ki wae. Lah kita tidak begitu. Entuk akeh entuk sithik dadi ora entuk pun ya anggere nganggo dalil syariat Islam aku terima. Lho ngoten. Gitu loh ya. Sampai kan begitu dan dipraktekkan betul. Enggak, saya pakai ini. Kita lihat aku udah nganggo iki entuk ego sithik apa-apa. Lihat lillahi taala saya praktekkan ini. Itu ya. Atur dengan cara seperti itu. Ono dene kono ngeyel ya wis, sudah enggak apa-apa. Enggak usah jadi congkrah gara-gara itu, jangan iman-iman gitu loh. Ada kasus kisah nyata ini, ada cerita dari guru saya. Ada satu keluarga gegeran masalah warisan. Ya, warisan keluarga ya, keluarga kandung gitu. Terus datang kepada ustadz ini tadi, ustadznya bilang, saya mau bantu, cuman syaratnya saya jangan dikasih hadiah apa-apa, nanti tidak khawatir kalau tidak bisa adil gitu. Kita teko wae rasa nggo apa-apa, rasa nggo duit, rasa nggo oleh-oleh, rasa nggo apa-apa wis. Datang sini terus diselesaikan dengan baik sudah. Terus dia ngomong gini loh, pokoknya yang pokok itu nanti kalau sampai ada yang belum terima sudah kamu longgarkan saja. Wong iso sedulurmu dhewe. Sing penting nganggo syariat iki ora gelem ya wis dilonggarke wae. Sing penting wis ngomong wis ngandani gitu. Yang terjadi malah kedawa-dawa pripun. Ini ora gelem ngene gegeran dan diingatkan juga wis rasa tekan pengadilan wis diramungi penak wae piye to pungah karo sedulur dhewe. Akhirnya nggak terima gara-gara kebetulan juga dua pihak ini sama-sama kaya. Lho wong sugih niku iki gelem duit niku duit wong sugih niku. Gitu nggih. Wong sugih gelem duit ternyata. Oh, kok orang sugih tambah gelem. Saya sering ngomong niku lho teng napa departemen store napa mriki jenenge napa posone toko-toko besar niku nggih. Itu tuh kadang-kadang dodolan niku untungane mung pirang atus rupiah gelem itu. Kadang-kadang cuma berapa puluh rupiah itu lo mau mereka itu. Tapi ngitungnya kan di pinggir loh ya. Iki ulak semene didol semene. Itu kalau kita orang kerja gitu loh itu. Coba kita harus dodolan, belum rakyat dodol, badannya 50 rupiah. Kan mau tau gak kita? Dia tuh pasti mau itu. Berarti mau sugih kalau duit itu tetap gelem gitu. Pikirnya itu begitu dan malah tambah pengen gitu kayaknya. Kembali tadi. Akhirnya ini yang satu nyewa pengacara. Yang satu juga nyewa pengacara. Ini wong Islam pengacara ini Cino kafir. Ini pengacara ini kafir Cino. Udah wae itu. Iya wong Cino kafir gitu. Bukan Cino yang penting kafirnya itu loh, orang kafir itu. Akhirnya bagaimana? Si kelompok yang ini tuh kehilangan satu rumah, satu villa untuk bayar pengacara itu. Sini juga iya, kehilangan dua malah. Dua rumah, dua villa untuk bayar pengacara. Dan tetap belum rampung. Itu tadi. Wis duwite sidane entek itu loh ya. Geger karo dulur dhewe. Sing seneng malah wong liya pengacara niku wae. Lho itu loh ya. Lho ngoten niku rugi to nggih. Rugi betul, rugi dunia, rugi akhirat wis. Karena kecuali kalau tobat nggih. Yang dunia jelas, yang dunia jelas rugi. Nah ya makanya jangan begitu. Ya, kita jaga hubungan dengan keluarga kita. Kalau mereka tidak mau, ya wis gelem ya wis. So men wae di apa namanya? Ditutup di akhirat gitu ya, tapi yang jelas di dunianya kita longgar saja mau apa toh ya kalau kita apa gegeran rugi sendiri, rugi dengan terpecah dengan saudara sendiri gitu ya. Baik, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Monggo. Yeah. 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 Yeah.
Ya, ya. Bapak biologis. Ya, bapak biologis. Itu apakah harus berbakti pada dia, tapi nyatanya dia itu enggak tanggung jawab sama sekali. Kalau yang ditanyakan nasabnya pada ibunya, bukan kepada bapaknya. Karena hubungan seksual ya, hubungan badan di luar nikah itu tidak diakui dalam Islam. Walaupun yang berzina dengan dia itu adalah si fulan itu tadi, tapi tidak diakui sebagai bapak oleh Islam, sehingga dia tidak bernasab kepada bapaknya. Jadi ya tidak ada kewajiban berbuat baik pada bapaknya, bukan bapaknya. Soal syariat gitu loh ya, soal syariat seperti itu. Pada ibunya saja. Jadi dia jadi anak dari ibu tadi tanpa punya bapak. Gitu. Kayaknya gitu. Beratnya di situ tadi. Cukup gitu. Ya, ada lagi? Qulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin.